katanya nih Bang Benny, orang-orang yang suka meramalkan sesuatu yang belum kejadian, mereka itu bersekutu dengan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam, saya Pendi di channel Travel Mystery Evolution. Kita udah berapa lama nih Bang Pendi nggak konten Bang? ada mungkin 1 bulan. Kayak kaku banget Bang Pendi. Iya, karena kurang fit juga sih. Curhat di ceritanya. Gimana planning gimana nih? Seperti biasalah kita di pengakhiran tahun pasti selalu ada ramalan dari si A, ramalan dari si B, ramalan dari si C. Yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti terjerat narkoba itu juga banyak sekali di awal tahun. Cara mendapatkannya itu pasti tertangkap juga. Jadi ini sangat mempengaruhi karirnya juga ke depan. Jadi sebaiknya mulai dari sekarang segera ke rumah sakit panti rehab dengan pergaulan lingkungan. Dan ini ada artis yang laki-laki ke cewek-cewekan yang bersama kasus narkoba. Kita kan belum kita sebutin ya ramalannya seperti apa aja ya. Kalau menurut sudut pandang Bang Pendi nih, kenapa selalu ada keluar ramalan yang sama-sama aja Bang Pendi? Kenapa nggak ada ramalan yang lain gitu? Tiba-tiba misalnya Bang Pendi nikah di tahun 2024 gitu, amin. Belum nikah ya Bang? Belum. Sama Bang. Lanjut Bang, boleh. Kenapa Bang? Kok selalu sama aja ramalannya Bang? Iya, biasanya kayak di hari tertentu ya kan, di bulan atau tahun, mungkin kayak penghujung tahun atau kayak penghujung bulan. Iya. Itu biasanya ada orang kayak timbul nih kayak di media sosial, orang-orang indigo lah, indigo. yang memang di ranah kayak ramalan. Entah memang kayak seputar gunung, Iya kayak gitu. atau mungkin seputar kayak kecelakaan, Yes, kayak gitu sih. kayak misalkan dikaitkan ke mudik kah, Oh iya. dikaitkan ke hari-hari besar, itu pasti ada aja. Cuman yang mungkin yang pertanyaan Bang Imam, kenapa kok Sama-sama aja, nggak ada yang lain gitu. Nggak ada yang lain. Ya mungkin karena dia pengen naikin ini kali, Pamor lagi. pamor. Tapi kalau misalkan secara keilmuannya, ya kalau bisa jangan di momen itu aja lah, gitu kan. Cari sesuatu yang memang yang momen sesuatu yang berbeda lah, gitu. Sempat saya bahas juga kan ramalan, sesuatu yang memang bersifat ramalan itu ada yang memang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, gitu kan. Tapi kalau misalnya udah menjustifikasi akan terjadi, nah ini yang kita nggak boleh. Iya. Udah cukup apa ini? Banyak juga. Banyak. Nah, di sini langsung aja lah. Seperti biasa, kita akan membahas tentang ramalan di penghujung tahun 2023. Nah, seperti biasa itu tuh ada beberapa lah. Entah YouTuber, entah yang orang spiritual. Langsung aja kita sebut tuh Bang Denny Darko. Dan beberapa peramal atau konten kreator yang lainnya, YouTuber yang lainnya. Pokoknya sebelum pembahasan, semaksimal mungkin kita cantumin ramalan beliau itu seperti apa. Aku melihat adanya darah ya, lautan darah, lautan manusia, di mana yang mendominasi adalah pemicunya adalah itulah ya, pro dan kontra dalam politik Indonesia. Beberapa yang di bawah laut itu yang akan berbahaya bagi Indonesia. Saya bisa bilang ini ada masalah di kereta. Ada banyak kecelakaan di sini. Di darat beruntun, mobil kematian ya meningkat. Langsung kita bahas dulu dari Bang Denny Darko lah. Ya kita emang udah bersahabat banget sama Bang Denny Darko. Dari setiap tahun masih konten kita sama dia tuh sama terus Bang Denny. Entah kita di bawah, tadi di atas, selalu bersamaan Bang Denny. Ada. Mohon maaf ya Bang Denny ya, mohon dimaklumin kita merintis Bang. Nah pokoknya kita bahas satu nih tentang awal tahun, katanya ada tentang darah Bang Denny, kecelakaan kereta katanya, kereta cepat atau apa. Mungkin kan lagi banyak proyek juga kereta cepat kan dari Bandung Jakarta. Ya kita jangan sampai itu terjadi lah. Terus yang kedua juga sama seperti peramal lainnya, ada beberapa video yang kita masukin tentang Gunung Slamet yang disangkut pautkan dengan ramalan Jayabaya. Yang konon katanya jika Gunung Slamet ini meletus akan memecah Pulau Jawa. Entah dari Pulau Jawa sama Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah itu terpisah seperti Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, kita tidak tahu. Ya kita doa yang terbaiknya lah. Ini yang mau Imam tanyain ke Bang Pendi Bang. Entah ini bahas sejarah atau gimana, jika emang salah atau mau dimaafkan Bang Pendi ya. Ini kan menurut sudut pandang Bang Pendi. Kalau menurut Bang Pendi sendiri Bang, tentang ramalan gunung meletus lah, kita sebut aja Gunung Slamet. Itu suatu kebetulan apa emang dia tuh kayak ada bisikan dari leluhurnya, dari orang Jawa? Konon katanya kan kalau kata Jayabaya,
jika orang Jawa telah hilang Jawanya, itu maksudnya bukan bahasanya atau tata keramanya, tata sopan santunnya, itu tuh bisa menjadi suatu teguran Bang. Menurut Bang Jadi, ini ya, saya bahas masalah ramalan. Itu ramalan mungkin zaman dulu juga saya sempat bahas juga kan di konten di Darko, Di Darko. ya kan sempat kita bahas konten dia. Itu dulu ada memang zaman kayak peramal zaman dulu. Kalau untuk zaman kesini tuh ada hampir sama keilmuan ramalan. Itu ada disebutnya ilmu falak. Ilmu falak tuh kayak dihitung. Soalnya kayak kartu juga deh Bang Pedi. Pakai bintang. Kalau ilmu falak tuh misalkan kayak nomor, angka atau apa, entah memang bulan lahir, entah memang apa, dia itu bisa menebak mati dan hidupnya seseorang. Itu ada ilmu falak, tapi itu ada keilmuannya atau ada referensi dari ulama. Jadi dia nggak sembarangan. Tapi kalau untuk ramalan sekarang, mungkin dia kayak ngambil satu sumber nih, sumbernya seperti apa, entah memang sejarahnya seperti apa, sejarah seperti apa, dia rangkum lah. Sehingga memang dia bisa menyimpulkan, kayak misalkan contoh kayak Gunung Selamat nih, ini akan terjadi bla 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 bla. Meletus Mungkin segala dia macam. sendiri sudah tahu, mungkin dari BMKG-nya. Oh iya. Iya kan, bisa jadi, atau bisa jadi mungkin kayak dia nyurupai sendiri nih ke Gunung Selamat. Kalau alam gitu kita nggak tahu ya. Bisa jadi kan, bisa jadi dia langsung datang ke Gunung Selamat atau mungkin dapat info dari seputar Warga Gunung Selamat sekitar lah, atau kayak warga gitu. sekitar bahwa Gunung Selamat itu sedang tidak baik-baik aja. Bisa disimpulkan lah ini bakal terjadi seperti ini. Meletus lah segala macam gitu kan. Nah, kayak gitu Bang Ibu. Kalau dulu tuh ada ilmu falak, kalau sekarang itu mungkin lebih ke ramalan. Nah, yang ramalan sendiri itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena kenapa? Itu sudah menjustifikasi bahwa akan terjadinya ini loh. Yang Itu nggak nggak boleh. boleh gitu ya. Yang nggak boleh loh. Itu sama aja kita Sirik dong jatuhnya bisa bilang kayak gitu. Nah, mungkin bisa jadi ke situ. Kerana situ lah. Yang lebih safety itu kayak gini. Mungkin akan terjadi hal seperti ini. Tujuan dia untuk seperti itu tuh mungkin untuk lebih Waspada. satu, mewaspadai keluarga sekitar. Dua, mungkin kayaknya lebih jauh dari ranah agama, mungkin digiring atau penggiringan opini ke lebih ke supaya lebih dekat lagi ke Allah mungkin ya kan. Atau mungkin yang lain. Kalau misalkan kayak nakut-nakutin orang ya kan. Malah jadi Nah. tuman sendiri dong kayak gitu. Nah, itu yang nggak Nah, boleh. baru-baru ini Takutnya- juga beberapa lah banyak kayak yang meramalkan gunung A akan meletus berbarengan gitu Bang Wendy. Entah dari gunung kemarin kan gunung Merapi Padang kan. Terus kemarin juga ada info lagi Gunung Salak sempat juga Bang Wendy. Yang banyak gempa-gempa segala macam. Terus sekarang Gunung Selamat. Ntar gunung apa? Gunung Krakatau yang sempat membelah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Nah, ini yang orang takutin tuh apakah benar Bang Pendi? Ada mungkin dari sudut pandang Bang Pendi sendiri aja ya. Konon katanya nih, Gunung Selamat jika meletus akan membelah Pulau Jawa Bang Pendi. Kalau menurut mungkin entah ini yang sudut spiritual kah atau emang akal Bang Pendi sendiri masuk akal nggak sih Bang Pendi? Apa namanya sesuatu berkaitan dengan hal mistik atau kayak dunia lain itu tidak masuk akal apa emang ada pembahasan sendiri? Gini Bang Imam, kalau untuk memberikan statement ke sana, setiap orang itu boleh dan itu murah. Nggak ada kayak misalkan orang, wah ini pulau ini bakal terjadi ini, wah gue masuk ke penjara nih. Mau nggak ada? Komen itu boleh loh, Boleh. bebas dan juga gratis. Kalau ada sebagian orang yang memang mengatakan seperti itu, ya saya nggak masalah, gitu. Biarin aja versi dia. Kecuali dia sudah mengaitkan hasil daripada statementnya dia itu dari sejarah ini. Iya, yang kata Jayabaya meramalkan gitu. Nah, sejarah ini. Nah, ini yang saya perlu luruskan. Kenapa? Mungkin kalaupun terjadi, kita jangan meyakinkan bahwa itu hasil dari ramalan. Gitu loh. Tapi kalau misalkan itu tidak terjadi, ya dia emang sendiri nanti. Iya, udah gitu. Iya sih benar itu. Iya, satu kan itu kan. Pokoknya intinya gini loh. Dia mau mengeluarkan statement kayak gitu, oke, Hak dia lah gitu hak ya. dia. Tapi dengan catatan dia tidak boleh mengambil kayak ini tuh dari ramalan ini loh, ini tuh dari ini loh, ini tuh dari ini loh, sehingga memang apa ya, mungkin kayak apa sih orang warga tuh apa sih sebutnya? SDM-nya rendah gitu. Enggak, Ya. maksudnya kayak menggiring opini orang tuh kayak lebih untuk mempercayai hal-hal Untuk seperti- meyakini Nah. gitu ya. Padahal kan kita nggak tahu. Benar apa enggaknya gitu. Iya, kayak misalkan orang awam seperti saya. Oh iya bener juga ya, terjadinya seperti ini tuh karena memang ada ramalan zaman dulunya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sedikit kita meyakini ke sana,
Nah, itu kita nggak boleh. Sama aja kita mempercayai hal-hal seperti itu. Gini, dulu saya pernah ditantang. Ada orang, mungkin karena Ini pengalaman Om Pedi ya, pengalaman ya. Mungkin karena memang saya YouTuber kali ya. Ditantang Biasanya tuh. siap juga dong. Ada satu tamu. Bukan ini, Samsudin bukan. Oh bukan, gua kira Samsudin. Ini ada tamu lucu banget. Ada apa? Dia datang. Coba lihat deh. Badan saya kayak gimana Iya. sih? Iya. Lahir saya sekian, lahir saya Masih tanggalnya gitu. lahir bulan terus hari, terus kayak dia pengen tahu kedepannya tuh seperti apa. Maaf, ini bukan ranah saya. Tapi kenapa sering kayak keilmuannya ngebahas hal seperti itu? Berarti Mistis lah gitu ya? sedikit banyak tahu dong. Dia tuh kayak ngeluarin voucher. Vouchernya padilnya. Voucher, bukan padil dan Oh, voucher. bukan. Ada lah, voucher ya kan. Ini belum digosok nih. Oh angka suruh nembak gitu. Bisa nebak nggak? Waduh, ini kan saya pusing juga kan. Ini dia pengen pembuktian secara ilmiah. Iya. Tapi saya tahu yang dia butuhkan itu bukan jawaban, Pembuktiannya, tapi gitu. pembuktiannya. Karena saya pintar, Iya. saya nanya dulu dong, ranah Anda tuh mengenai hal-hal mistis atau dunia spiritual itu udah sampai mana pengetahuannya dia. Kalau saya memaksa dia nggak tahu hal-hal yang kayak gini, terus saya paksa, terus saya jabarin secara rinci, dia nggak bakal ngerti. Susah sih guys. Susah. Iya. Tapi kalau misalkan dia ngerti dan paham hal-hal kayak gini, saya masuk sedikit, saya jelasin sedikit, itu udah legowo, pasti dia nerima. Nah, seperti halnya ini, orang dipublikasikan secara ramalan tentang misalkan kayak Gunung Selamat atau apa. Yang lihat itu kan ada mungkin orang awam Iya, seperti saya. pengetahuan dia tuh nyampe mana tentang ramalan Jayabaya kayak gitu. Gitu lah. Oke. Kok Bang Imam lebih tahu? Ya dari jadi saya? maksudnya gini loh. Misalnya gini, kayak kalian nih, kalian biasa hidup di mana lah, mungkin kan di seni gitu kan. Kalian dipaksa untuk menerima tentang sebuah pekerjaan yang tidak pernah kalian lakoni, itu kan nggak mengerti, jadi kayak Nah. ini apa sih, percuma mau jelasin sampai pala lu botak juga gak bakal ngerti gitu kan. Kok jadi sana ya? Kecuali gini, ya mungkin yang ramalnya ini atau mungkin yang ngambil keilmuan atau ngambil sejarah dari ramalan Jayabaya, ya harus ngobrol sama yang lebih ngerti. Ya mungkin entah emang cucunya kah, cicitnya kah yang Nah. tahu tentang ramalan tersebut gitu Bang Pedi. Ya untuk sampai ramalan tentang Gunung Selamat ini udah tutup dulu ya. Kita Ya, lanjut ke siap. ramalan selanjutnya. Nah di sini juga ada ramalan tentang seperti biasa lah. Emang kalau akhir tahun dan awal tahun itu ramalannya nggak ada yang berubah gitu aja Bang Pedi. Entah si artis jadi masuk penjara, entah ada wabah penyakit segala macem. Mau ditanyain juga pasti jawabannya itu lagi. Mungkin dia udah observasi, bingung. Tapi ini ada kita sambungin ke yang beberapa mistis aja lah gitu. Ada juga ramalan tentang yang di ini nih, yang kemarin sempat viral juga Bang Fendi. Tahu nggak yang mana? Tahu sih. Yang mana coba? Ini kan saya udah Oh, nah ini Udah ada terlalu. tentang kayak penyakit gitu, tentang penyakit, entah emang itu tuh nyari ke mana, ke nyamuk yang sistem itu Bang Fendi. Kalau menurut Bang Fendi nih, apakah emang ramalan sebuah penyakit itu ada hitungan Islamina sendiri atau dari kayak spiritual itu ada hitungannya sendiri apa enggak Bang Fendi? Kalau dari spiritualnya Bang, kayak penyakit zaman COVID sempat diramalin juga kan COVID. siap. Sekarang ada ramalan lagi akan penyakit wabah lagi Bang Fendi. Kalau ini nyamuk buata gitu Bang Fendi. Jadi kayak orang antisipasi, wah kayak COVID lagi nih, susah ngelamar lagi nih. Menurut Bang Fendi gimana? Silakan jawab. Ada di satu buku sejarah saya sendiri ada namanya buku namanya Mujarobat Kubro kalau nggak salah. Iya. Itu setiap nas setiap hari kayak gini. Orang kayak misalkan saya pribadi itu biasanya satu keluarga misalkan kayak ada 7 hari naasnya, Oh, hari naas. keberuntungannya. Oh, oke. Apesnya lah gitu ya? Iya, itu berbeda. Terus kayak misalkan ini katanya di dalam kitab itu ya, maksudnya di dalam buku itu mata pencahariannya tuh harus ke sana. Pencarian pekerjaan. Kayak misalkan lebih condongnya tuh arah pekerjaannya tuh ke sana. Terus ada kayak misalkan orang ini sakit pasti sembuhnya pakai ini. Dan dia harus berobat atau mungkin nyari tukang sehat atau mungkin Kesini gitu. ditiarin secara medisnya itu nggak boleh ke utara, harusnya ke selatan. Oh. Itu misal, itu ada. Ada patokannya lah. Ada. Terus panerangannya tuh dia nggak boleh ini, nggak boleh ini. Terus bangun rumah tuh dia harus hari ini, jam ini, dan Oh, yang- bulan ini. Oh yang katanya mah yang kalau kita bangun rumah tuh nggak boleh tusuk sate kayak gitu. Iya, Sama juga ya. Itu ada, Oh, ada di bukunya. Mungkin ya karena memang dibukukan itu pasti ada keilmuannya. Oke, kan. siap. Tapi saya tidak lebih ke sana. Hmm. Kayak misalkan tadi apa sih? Yang ramalan katanya akan Ramalan. ada wabah penyakit baru. Penyakit baru. Emang dia meramalkan setelah ada info tentang nyamuk itu, nyamuk buatan itu bionetik gitu Bang. Ya mungkin bisa jadi ke sana. Kesana. Ke sana. Yang Kita harus- ramalan kan udah terjadi gitu Iya. ya. Kita harus setuju aja. Iya, setuju aja. Mungkin orang tersebut nge-share video ini
mungkin sesuatu yang memang ramalan ya. Men-share video ini tuh mungkin ada baiknya. Kita ambil sisi baiknya aja deh. Buat antisipasi Iya, lah ya. kalau saya jawab secara mungkin ramalan itu hasil dari ramalan atau enggaknya, karena memang saya tidak percaya ramalan. Iya. Fix ya. Ya, fix. Tapi kalau misal untuk saya pribadi, saya ngambil sesuatu yang memang Baiknya aja. Mungkin kayak dia itu kayak itu harus lebih hati-hati lagi, lebih safety lagi, harus lebih menjaga diri kita Dari wabah segala macam. dari wabah, terus kayak harus menjaga kondisi badan atau segala macam. Ya mungkin ada sebagian orang yang pro atau kontra, mungkin yang kontra aja. Yang kontranya- pasti akan ngujat. Iya, pasti ngujat sih. Apaan sih corona? Iya. Biasanya kayak di mau Ramadan nih. Iya. Emang enggak ada biasanya mau baik. Natal, mau Ramadan, Lebaran. Pasti Iya. corona ada mulu Iya, meninggal. biasanya mungkin kayak corona kalau untuk sekarang kan agak sedikit remang-remang Iya, lah. kan mau pemilu juga gitu kan. Iya. Itu pasti ditimbulin kan penyakit apa Iya, lah, segala apa macam lah, ada. mungkin ada kaitannya kata Bang Imam, mungkin dia udah pernah dengar dari sumber ini sumber ini. Jadi dimasukin ke ramalan dia ya. nah, apalagi sekarang kan penghujung tahun kan Tahun pasti saya. rame lah. Pak Wendy udah beres yang tadi udah penjelasan tentang ramalan tentang penyakit udah clear. Iya. Udah. Ada lagi tambahan apa udah cukup? Nanti kalau ada netizen yang datang ke rumah Oh, sudah datang nih. nggak apa-apa, biar rumah saya rame. Oh, nah kita Nggak apa-apa, kita lanjut, jelasin dah. kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nih Bang Pendi, ada beberapa orang-orang awam atau emang orang yang tentang suka mengikuti tentang ramalan atau tentang konten kreator orang yang meramalkan Bang Pendi. Konon katanya nih Bang Pendi, orang-orang yang suka meramalkan sesuatu yang belum kejadian, mereka itu bersekutu dengan jin. Apakah benar mereka tuh bersekutu dengan jin? Kenapa? Sampai seolah itu tuh kayak seolah nyata Bang. Si B ketangkep polisi, nyataan kemarin sama Iya. Joni sampai 3 kali ketangkep kan. Iya. Kok bisa sampai 3 kali terus benar lagi ramalannya? Apakah jangan-jangan tuh benar bersekutu dengan jin? Boleh jawab ini. Mungkin kalau secara teori, apa sih teori ya? Bacaan Ya, teori. mungkin keilmuannya lah. Mungkin ada sebagian mantra. Kita nggak tahu ya. Mungkin ada. Kalau alam lah gitu ya. Gini, biasanya kan kalau kita mau ngeramal satu orang atau masa depan seseorang, entah apalah bersifat umum atau memang tunggal individu, itu biasanya kan metodenya kayak entah memang Foto, menurut kartu, entah memang foto, entah memang apa. Itu kan metode, cara yang digunakannya. Mungkin ada sedikit mantra, mungkin. Saya kan ranahnya nggak kesana Iya. ya. Mungkin kayak kalau bahasa saya pribadi, mungkin kayak tawasulan dulu. Takutnya dapat bisikan juga, kok bisa gitu bisikan. Tawasulan dulu atau gimana? Mimpi gitu bisa juga. Mimpi bisa, gitu kan? Entah memang lewat jin atau enggak, saya tidak kesana juga Bang Imam. Ranah saya nggak kesana. Mungkin ada. Allah alam, kita nggak tahu ya. Mungkin ada. Kita ngambil simpelnya aja, mungkin ada. Mungkin ada. Nah, mungkin ada. Tapi kalau kebanyakan kayak peramal itu biasanya ngelihat Kartu. dari kartu. Itu sih yang namanya kartu. Nih kita lurusin sedikit ya. Yang namanya kartu itu sudah ada jawaban sendiri loh dari kartunya ini loh. Oke. Kalaupun dia tidak melihat kartu, itu tidak bisa dia kayak misalkan ngeramal satu orang. Kayak misalkan dia tanpa bantuan si kartu ini, dia nggak bisa melihat atau ngeramal seseorang, itu nggak bisa. Si kartu ini mungkin kayak bulan lahir, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan karakter seseorang dicocokin lah sehingga memang si kartu ini dari sananya, dari mungkin dari pabriknya atau dari mana itu sudah ada, maksudnya sudah ada jawabannya. Metode kayak misalkan pakai kartu, Iya. ya kan? Itu sebenarnya bukan keilmuan yang kebisaan, Bukan spiritual lah gitu. bukan. Oh. Itu tuh karena memang sudah ada jawaban perjawaban. Oh. Kayak misalkan Bang Imam tanggal lahirnya sekian, bulan lahirnya sekian, hari lahirnya sekian. Itu sudah terjawab di kartu itu. Jadi itu bukan sesuatu yang memang kebisaan. Trik dong bisa dibilang. Itu bisa trik juga. Saya juga bisa. Saya juga Pakai bisa. kartu gitu. Pakai kartu, tapi itu bukan ranah saya. Iya, beda Itu ya. satu permainan dan satu trik. Sekali lagi, itu suatu mainan atau suatu trik. Kalaupun saya bisa, saya itu Nah. bukan. Tapi perlu digarisbawahi juga ya. Ini menurut saya dan pandangan saya. Kalaupun memang ada keilmuannya, Ya buat sharing lah gitu bilang. enggak. Yang tadi yang awal itu, saya pengen pembuktian secara ilmiah. Iya, iya, kayak Ada voucher orang ya. datang voucher. Iya, tebak ya. Bener gak angka-angkanya? Nah, saya juga harus kayak Marcel dong. Iya. Marcel pesulap merah, apanya merah kan? Ini kita merah juga Iya, nih. ini sponsor juga di Pipo nih. Kelihatan, oh enggak. Jadi kalau untuk kayak yang dibilang sering kayak bersekutu dengan jin, berarti bisa dibilang ada mungkin gitu kan. Iya, mungkin kayak ada mantranya. Mungkin ada matanya.
Tapi untuk lebih Gini Bang, contohnya, maksudnya sedikit saya lurusin. Mungkin kalau untuk zaman dulu itu berhubungan mungkin kayak mantra-mantra. bisikan lah ya. Bisikan kayak misalkan datang nih ke tempat apa nih, kayak misalkan tempat pengujian atau apa, mungkin ada zaman dulu. Kalau zaman sekarang mungkin metodenya tuh lebih kayak modern. Oke. Pakai kartu kah atau pakai apa sih selain kartu? Kayak dadu gitu, Dadu, gitu. ya mungkin kayak gitu. Jadi caranya itu dan alatnya itu mungkin lebih modern. Nah sekarang untuk segi ramalan tahun 2024 tentang kayak Bang Denny Darko dan peramal atau konten kreator lainnya telah kita bahas lah. Sekarang seperti yang kita tahu nih, gue minta Bang Pendi mengesampingkan lah tentang pilihan Bang Pendi sendiri gitu. Ini yang kita tahu di bulan Februari kita akan ada pemilu Oh, iya. tentang presiden 2024. Nah ini kita bisa Bang Pendi milih siapa, ini kan rahasia kan. Saya milih siapa rahasia. Tapi untuk sudut pandang Bang Pendi sendiri, pemenang di tahun 2024 siapa Bang? Kalau menurut Bang Pendi, soalnya banyak yang meramalkan, entah Ganjar kah, entah Anies kah, entah Prabowo kah. Kita kan yang tahu gitu kan, itu kan rahasia KPU. Itu gitu kalau real gitu. Kita nggak tahu. Kalau menurut Bang Pendi nih, siapa yang jadi presiden di tahun 2024? Tapi ini bukan bersifat ramalan ya. Iya bukan, prediksi. Prediksi. Iya. Tahun Bang Pendi. Saya apa sih? Bu Mega lagi? Enggak. Bukan. Nomor satu. Oh, dia kan Bu Mega gitu. Nomor satu Nomor saya satu. Anies, Pak Anies dan juga Muhaimin, Pak Muhaimin. Nah, boleh tandain ya untuk para nomor satu. pemirsa. bukan apa sih? Bukan kampanye gitu. Bukan kampanye ya. Maksudnya ini ya Oh, hak saya, maksudnya. Ya, kalau kita tandain jika emang itu sampai kejadian, minta terakhirannya ke Bang Pendi. Siapa tahu beliau ini jadi kayak gimana sih? Tim sukses. Tim suksesnya gitu. Ini sekarang ngomong langsung sama viewers. Kan banyak juga yang kayak request, "Bang, penelusuran." Bang Pendi ngomong sendiri, Bang. Kita langsung aja lah, nggak usah munafik. Iya, ngomong, Bang. Kalau udah 100.000 subscriber dan juga 100.000, banyak juga 1.000 kali. 1.000. Ya kan harus Viewer, lebih. iya kan, boleh lah. apa-apa. Viewersnya 100.000 lah ya. Ya jumlah viewersnya 100.000 dan udah mulai juga. Oh, iya. Nanti insya Allah satu hari mau 5 penelusuran saya siap. Siap gitu kan. Siap. Siap. lah. Oke. Yang penting terus dukung Jangan channel lupa. Travel Mystery Evolution dan juga share juga Iya, nih. pokoknya jangan lupa subscribe, Like. komen dan share sebanyak-banyak biar planning kita tuh sampai 100.000 Tadi lah kata gitu. kameramen katanya ada gift apa? Oh, ada giveaway katanya. Dan jangan dari untuk kameramen dan editor Bang Gilang, jika salah-salahnya tertembus 100.000 viewers dan subscribe itu sampai 1.000 atau 10.000, Bang Gilang akan giveaway HP iPhone 15 Pro. Ingat ya, HP 15 Pro ya. Tandain, oke? Pokoknya jangan lupa subscribe dan support kita semua. Sekian pembahasan di Mamer ini. Jika memang ada kekurangan atau yang salah kata, mohon diluruskan di bawah komentar. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.